Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mahasiswa jurusan Sastra Indonesia semester 2 tahun akademik 2020-2021. Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Jakarta. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu sehat dan masih mempunyai semangat untuk mengikuti perkuliahan Teori Sastra yang ke-13 ini. Teori Sastra yang ke-13 ini kita akan berbicara tentang teori sastra postkolonial. Kalau minggu yang lalu kita bicara tentang postmodernisme, sekarang adalah postkolonial. Apa dan bagaimana postkolonial itu dalam penerapan sastra? Mari kita simak paparan berikut. Arti dan hakikat postkolonialisme. Postkolonialisme sebagai sebuah kajian muncul pada tahun 1970-an. Studi postkolonial di Barat salah satunya ditandai dengan kemunculan buku Orientalisme karya Edward Said, yang kemudian disusul dengan sejumlah buku lainnya yang masih terkait dengan perspektif Barat dalam memandang Timur. Buku-buku Said seperti Conversation Islam, How to Media and the Experts Determines How We See the Rest of the World, dan Cultural and Imperialism merupakan sequel dari buku Orientalisme tersebut. Buku semacam The Empire Which Backs, suntingan dari Albert Katz dan seterusnya ini merupakan buku lain yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan teori postkolonial. Teori postkolonial itu sendiri merupakan seperangkat teori dalam bidang filsafat, film, sastra, dan bidang-bidang lain yang mengkaji legalitas budaya yang terkait dengan peran kolonial. Bidang ini bukanlah menjadi monopoli kajian sastra. Postkolonial mirip dengan kajian feminisme yang meliputi bidang kajian humaniora yang lebih luas, sejajar dengan postmodernisme dan poststrukturalisme. Tonggak kelahiran dari postkolonial ditandai dengan terbitnya buku Edward Said, Orientalisme. Tesis utama buku karya Said tersebut menggunakan pendekatan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Sebagaimana dihantarkan oleh Michael Foucault dalam bukunya The Axiology of Knowledge dan Discipline of Punish and the Practice of Prison, bahwa kaum orientalis berpendapat masalah studi-studi ilmiah Barat mengenai Timur tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pengetahuan, tetapi juga kepentingan kolonialisme itu sendiri. Pengetahuan bagi kaum orientalis adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, yakni pengetahuan yang dipenuhi dengan visi dan misi politis ideologis. Studi-studi tersebut juga semata-mata merupakan bentuk lain atau kelanjutan dari kolonialisme. Bangsa Timur dikonstruksikan sebagai bangsa yang identik dengan irasional, berakhlak bejat, kekanak-kanakan, dan berbeda dengan Barat yang rasional, bijaksana, dewasa, dan normal. Nah, kritik postkolonial lahir dan dibidani oleh Edward Said, Homi Bhabha, dan Gayatri Sipak. Kritik postkolonial yang dikembangkan Sipak meliputi pemikiran poststrukturalisme pada kritik sastra, misalnya kontinental, psikoanalisis, teori feminis, Marxis, dan post-Marxisme. Namun apakah maksud sebenarnya postkolonial itu? Secara umum, postkolonial dipahami sebagai teori, wacana, dan istilah yang digunakan untuk memahami masyarakat bekas jajahan.
terutama sesudah berakhirnya imperium kolonialisme modern. Pengertian yang lebih luas, postkolonial juga mengacu pada objek sebelum dan pada saat terjadinya kolonialisme. Oleh sebab itu, Ratna mengemukakan ada 5 pokok pengertian tentang postkolonial. Yaitu 1, menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial. 2, memiliki kaitan erat dengan nasionalisme. 3, memperjuangkan narasi kecil. 3, menggalang kekuatan dari bawah, sekaligus belajar dari masa lampau untuk menuju ke masa depan. Dan 4, membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukan semata-mata dalam bentuk fisik, melainkan juga psikis. Serta 5, bukan semata-mata teori, melainkan kesadaran bahwa banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan, seperti memerangi imperialisme, orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni lainnya. Berikutnya kita akan belajar tentang apa perbedaan antara kolonialisme dan orientalisme. Seperti yang diungkapkan Said dalam orientalisme, ada sejumlah karya sastra dalam dunia barat yang turut memperkuat hegemoni barat dalam memandang timur. Timur itu disebut Orient. Ya. Sejumlah karya seni itu telah melegitimasi praktek kolonialisme bangsa barat atas kebiadaban timur. Penjajahan ada sesuatu yang alamiah, bahkan semacam tugas bagi barat untuk memberadabkan bangsa timur. Kajian Said ini memang berangkat dari teori hegemoni Gramscian atau teori diskursus Foucaultian. Kata post yang diletakkan dengan kata kolonial sebetulnya kurang tepat kalau di Indonesia menjadi pasca. Kasus ini mirip dengan pengindonesian kata diskurs dalam istilah Foucault yang lebih tidak semata persis maknanya dengan kata wacana. Ada kekhususan kata pasca kolonial yang seringkali dijadikan terjemahan dari postkolonial merupakan istilah yang mengacu pada permasalahan waktu setelah kolonial. Padahal postkolonial tidak hanya mengacu pada kajian sastra sesudah masa era penjajahan atau era kemerdekaan, tetapi lebih luas mengacu pada segala yang berkaitan dengan kolonialisme yang pada abad 21 hanya menyisakan Amerika sebagai bangsa penjajah yang kesiangan. Konteks postkolonialisme juga mencakup kasus globalisasi dan perdagangan bebas yang seringkali dianggap sebagai bentuk neokolonialisme. Kata post sebaiknya diartikan sebagai melampaui, sehingga postkolonial ada kajian yang melampaui kolonialisme, artinya bisa berupa pasca atau permasalahan lain yang masih terkait meskipun tampak seperti terpisah dari kolonialisme. Apa yang dilakukan Said dalam sejumlah bukunya dalam menelanjangi praktik-praktik postkolonial tersebut selain berangkat dari teori hegemoni, sebetulnya juga berawal dari konsep diskursusnya Foucault. Dalam pengertian intelektual Prancis yang tampil Platos, ini diskursus yang sering di Indonesia menjadi wacana adalah cara menghasilkan pengetahuan beserta praktek sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang berbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktek sosial tersebut, serta saling berkaitan di antara semua aspek ini. Dengan cakupan seperti ini, Foucault menulis adalah satu judul bukunya dengan Power Knowledge, kekuasaan dan pengetahuan seperti dua sisi mata uang. Kekuasaan dan sekaligus pengetahuan bukanlah sebuah entitas atau kapasitas yang dapat dimiliki oleh satu orang atau lembaga, melainkan sebuah jaringan yang tersebar di mana-mana dan selalu bergerak atau bergeser. Orientalisme yang diungkapkan oleh Edward Said adalah satu bentuk knowledge dalam rangka mengukuh kekuasaan, power kolonialisme.
Sejak itu di Barat orang tidak mau lagi diberi predikat orientalis bagi intelektual yang melakukan studi kawasan Asia Afrika. Kata orientalis lebih menjadi kayak kata peyoratif. Kemudian yang ketiga kita bicara tentang cakupan buku The Empire Strikes Back. Ini apa saja bukunya, terutama intinya saja, yang kemudian tidak kami ulas keseluruhannya. Postkolonial merupakan sebuah kajian yang relatif luas dan baru. Apa sajakah yang menjadi cakupan pembicaraannya? Siapa saja tokoh-tokohnya? Dan pengarang manakah yang tergolong sebagai pengarang postkolonial? Tidak ada seorang pun tokoh baik dalam bidang sastra, film maupun teori yang berkebangsaan Indonesia. Pada titik tolak kebangkitan postkolonial berasal dari Bandung, Indonesia, yakni dengan adanya Konferensi Asia Afrika yang pertama yang diselenggarakan di Bandung tahun 1955. Konferensi ini sangat monumental. Ketiadaan nama tokoh asal Indonesia ini disebabkan karena aspek kebahasaan yang menjadi kendala utamanya. Tampaknya sejumlah tokoh-tokoh postkolonial tersebut diproduksi dan direproduksi dalam bahasa Inggris atau Prancis yang notabene adalah bahasa kolonial. Meski demikian, sejumlah buku postkolonial telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain buku-buku Edward Said, buku-buku postkolonial lain yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, misalnya Leila Gandhi, dari postkolonial upaya meruntuhkan hegemoni Barat, Anita Lomba, kolonialisme, pasca kolonialisme, Bill Ackroyd dan sebagainya, menelanjangi kuasa bahasa, teori, praktek, sastra postkolonial. Selain itu, ada sejumlah penulis Indonesia yang juga menerbitkan buku dengan topik postkolonialisme. Misalnya salah satunya adalah Farouk dengan bukunya yang berjudul Belenggu Pasca Kolonial, dan Muhyiddin Endalam dengan judul Postkolonial, Sikap Kita Terhadap Imperialisme, dan lain sebagainya, cukup banyak. Dalam buku The Empire Strikes Back, suntingan Bill Ackroyd yang di Indonesia penerbit Kalam menjadi menelanjangi kuasa bahasa, terdapat sejumlah tema-tema terkait dengan kajian postkolonial ini. Selain buku ini, ketiga penulis ini juga mengeditori sebuah buku yang sering dijadikan rujukan meski belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu The Postcolonial Studies Reader. Adapun dalam The Empire Strikes Back ini setidaknya ada tema-tema sebagai berikut. Buku ini terdiri atas 5 bab yang diawali dengan sebuah pendahuluan dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Ada hal yang dilakukan dalam buku ini, yaitu 1, mengidentifikasi cakupan dan sifat-sifat dasar teks-teks postkolonial. 2, mendeskripsikan beragam teori yang hingga kini telah banyak muncul untuk menjelaskannya. Kedua, hal ini dibicarakan dalam bab 1 hingga bab 3. Sementara itu buku ini juga bertujuan untuk menjelaskan sifat dasar teori-teori postkolonial yang ada, cara bagaimana teori-teori tersebut berinteraksi dengan dan membongkar asumsi-asumsi yang dibangun teori-teori Eropa. Kedua hal ini dibicarakan pada bab 4 dan bab 5 buku ini. Nah, tidak semua kita bicarakan buku itu, kita intinya saja kita tahu. Kemudian kita menjelaskan bagaimana yang postkolonial itu ada di Indonesia. Sehingga telaah sastra postkolonial di Indonesia itu bentuknya seperti apa dan pernah dilakukan oleh siapa saja. Dalam kaitannya dengan kritik sastra, postkolonial dipahami sebagai suatu kajian tentang bagaimana sastra mengungkapkan jejak-jejak perjumpaan kolonialisme, yaitu konfrontasi antar ras, antar bangsa, dan antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan tidak setara, yang telah membentuk sebagian yang signifikan dari pengalaman manusia sejak awal zaman imperialisme Eropa. Jadi, menurut D. dan Volcker, bahwa kritik postkolonial adalah strategi membaca sastra yang mempertimbangkan kolonialisme dan dampaknya dalam teks-teks sastra, serta posisi atau suatu pengamat berkaitan dengan isu-isu tersebut.
Berdasarkan pemahaman di atas, bahwa sesungguhnya kritik postkolonial ada suatu jaringan sastra atas rekam jejak kolonialisme. Apabila ditelusuri dengan cermat, tentu banyak karya sastra Indonesia modern yang merekam jejak kolonialisme bangsa Barat dan Asia Timur Raya sepanjang sejarahnya. Atas dasar kenyataan sejarah bahwa Indonesia pernah menjadi bagian dari kolonialisme atau bangsa yang terjajah hingga ratusan tahun. Dan banyak karya sastra yang merekam jejak penjajahan. Tentu sastra Indonesia modern menjadi gudangnya penelaahan postkolonialisme. Beberapa novel rekam jejak kolonialisme di Indonesia dapat sebagai contoh telaah postkolonialisme dan telah dilakukan oleh Nyoman Kuteratna dalam bukunya Postkolonialisme Indonesia, Relevansi Sastra. Ratna mencoba menelaah sebanyak 13 novel yang merekam jejak kolonialisme, yaitu cerita Nyai Dasima, cerita Nyai Paina, Mak Havelar, Manusia Bebas, Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Layar Terkembang, Belenggu, Ateis, Pulang, Bumi Manusia, Burung-burung Manyar, Para Priayi, dan sebagainya. Dalam ke-13 karya sastra itulah terekam secara jelas jejak-jejak kolonial bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia, terutama masalah identitas bangsa. Selain itu, Keats dan Faucher dan Tony D. mengumpulkan beberapa artikel atau kertas kerja tentang kritik sastra postkolonial dalam buku Sastra Indonesia Modern, Kritik Postkolonial, terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Kusalah Subagiotur dan Monix Susman, diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta tahun 2004. Beberapa karya sastra Indonesia yang dibicarakan dalam buku tersebut dan dianggap memiliki kaitan dengan postkolonial adalah Siti Nurbaya karya Marah Rusli, Salah Asuhan karya Abdul Muiz, Durga Umayi karya J.B. Mangunwijaya. Menurut mereka berdua, Keats, Faucher, dan Tony D., ada dua topik utama pembicaraan tentang kritik postkolonial dalam sastra Indonesia, yaitu masalah bahasa dan identitas. Masalah bahasa berkaitan dengan pengaruh bahasa kolonial terhadap bahasa terjajah, cara pengungkapan postkolonialitas dalam teks-teks sastra Indonesia, dan cara-cara yang digunakan oleh para penulis bekas jajahan dalam mendekolonialisasi kesadaran kebangsaan, bahasa-bahasa penjajah besar. Sementara itu masalah identitas berkaitan dengan masalah hibriditas, yaitu masalah jati diri bangsa yang berubah karena adanya pengaruh budaya dari bangsa kolonial, termasuk mimikri, tindakan meniru budaya kolonial oleh bangsa terjajah, dan subaltern, kaum yang terpinggirkan, atau orang yang terjajah. Santoso dalam artikelnya Perlawanan Bangsa Terjajah atas Harkat dan Martabat Bangsa, telaah postkolonial atas 3 sajak Indonesia modern, menyatakan bahwa kesadaran kebangsaan mengenyahkan penjajahan adalah persoalan nasionalisme suatu bangsa. Nasionalisme di wilayah jajahan adalah reaksi dari tekanan-tekanan sosial dan politis yang beraneka macam dari para penjajah. Indonesia telah mengalami penjajahan berulang kali, seperti penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.
Jejak-jejak penjajahan bangsa Eropa, bangsa Asia Timur Raya tersebut di Indonesia terekam secara jelas dalam sastra Indonesia modern. Misalnya dalam 3 sajak Indonesia modern, yaitu sajak Hang Tuah karya Amir Hamzah yang merupakan jejak perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Portugis. Sajak Apa Kata Laut Banda karya Mansur Samin yang merekam jejak perlawanan pahlawan Maluku terhadap kolonial bangsa Belanda. Dan sajak Sontang Lelo karya Mansur Samin yang merekam jejak perlawanan pemuda Batak terhadap penjajahan bangsa Belanda. Nah, ketiga sajak Indonesia modern itu merefleksikan jaringan sastra atas rekam jejak kolonialisme di Indonesia. Dengan alasan, ada 3 alasan. Pertama, ketiga sajak di atas merekam sejarah bangsa Indonesia, jejak-jejak penjajahan di Indonesia, yakni suatu semangat kesadaran anak bangsa untuk berdaulat, terbebas dari penjajahan, serta membangkitkan semangat nasionalisme bangsa. Ketiga, sajak di atas ditulis dalam bentuk puisi naratif atau balada yang berisi kisah perlawanan anak bangsa terhadap kolonial, yakni mewakili tokoh-tokoh Hang Tuah yang mengadakan perlawanan terhadap bangsa Portugis, tokoh Maria Christina Marta yang mengadakan perlawanan terhadap bangsa Belanda, dan tokoh Sontang Lelo yang mengadakan perlawanan terhadap bangsa Jepang. Wujud perlawanan ketiga tokoh di atas merupakan reaksi atas tekanan sosial dan politik dari para kolonialis untuk pembebasan negerinya. Kemudian bagaimana tantangan masa depan postkolonial? Berbicara tentang penjajah, terjajah, seringkali tidak mudah dikategorikan. Australia, kulit putih, meskipun bagian dari jajahan Inggris, posisinya tidak sama dengan kaum aborigin. Kanada yang kulit putih akan mempunyai posisi yang berbeda dengan India yang kulit berwarna, berbeda dengan penulis-penulis kulit putih Afrika Selatan, sebuah kelompok kecil di tengah mayoritas bangsa kulit hitam. Juga dengan Singapura, meskipun negara-negara tersebut sama-sama jajahan Inggris. Posisi yang sangat khusus dialami oleh Amerika Serikat, negara kelas jajahan Inggris yang kini menjadi negara adidaya. Mereka bukan lagi sebagai bangsa terjajah, tetapi malah sebagai bangsa penjajah kesiangan. Bahkan bagi Eropa, pengaruh Amerika yang sering dinamai dengan gejala McDonaldisasi dan Coca-Colanisasi ada sebuah hegemoni yang perlu dinegosiasi. Bagi Indonesia, bentuk penjajahan baru tidak hanya dilakukan negara seperti Amerika dan negara kaya lainnya dalam berbentuk blok perdagangan bebas yang lebih dikenal dengan globalisasi, tetapi juga oleh negara tetangga kecil seperti Singapura. Atau lebih tepatnya malah lebih oleh perusahaan-perusahaan transnasional seperti Microsoft, ExxonMobil, dan Temasek. Dalam kasus Temasek, perusahaan asal Singapura yang menguasai saham Indosat dan Telkomsel sekaligus ini telah melanggar praktek monopoli dalam dunia persaingan usaha telekomunikasi Indonesia. Nah, begitulah kajian postkolonial tidak hanya terbatas permasalahan sastra, tetapi terkait dengan konteks jaringan kekuasaan seperti penguasaan aset-aset negara, bahkan ke tingkat yang paling serius seperti proliferasi senjata nuklir. Logika bagi Amerika bahwa kepemilikan senjata nuklir hanya bagi kulit putih dan terlarang bagi Iran untuk memilikinya adalah jelas-jelas pandangan postkolonial.
lewat proliferasi nuklir Amerika mendefinisikan keamanan nuklir bagi sekutunya dan bahaya nuklir bagi negara atau pihak lawan. Sayangnya, Amerika kini memandang musuh utama adalah Islam. Baca tentang teroris. Bagaimana Amerika melarang negara lain untuk memiliki senjata nuklir dan setengah mati melarang Iran atau Korea Utara untuk memproduksinya. Amerika memfasilitasi pengurangan senjata nuklir. Ironisnya, pemilik nuklir terbesar adalah Amerika. Persepsi tentang nuklir dan siapa saja yang memilikinya adalah permasalahan yang sangat pelik. Bukan karena dominasi Amerika dalam menentukan siapa yang boleh memiliki dan siapa yang tidak boleh memilikinya. Tetapi karena ledakan nuklir bisa menghancurkan dunia. Arundhati Roy mengupas permasalahan nuklir ini dari perspektif postkolonial dengan tajam, manakala India memasuki abad nuklir bersaing dengan tetangga serumpun sekaligus rivalnya, Pakistan yang sama-sama berlomba menguasai senjata nuklir. Menurut Arundhati Roy, yang sekaligus juga mengkritisi kepemilikan senjata nuklir bagi negara ketiga, bagaimana dikutip Maya Jairam, bahwa hal ini menunjukkan sikap ambivalensi postkolonial. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-13 ini tentang postkolonial, dan kita sudah mungkin postmodern dan postkolonial. Minggu depan kita akan mencoba kembali ke akar budaya kita, yaitu pertemuan tentang mitologi. Untuk itu tidak meninggalkan tugas dan latihan buat Anda, mahasiswa semuanya, ada 5 yang harus Anda selesaikan. Apa yang dimaksud dengan postkolonial, postkolonialisme, dan postkolonialisasi? Jelaskan jawab Anda dengan contoh karya sastra. Apakah yang menjadi cakupan dari telaah postkolonialisme dalam sastra? Jelaskan jawab Anda dengan contoh karya sastra. Apakah yang menjadi pokok perbedaan kolonialisme dan orientalisme? Jelaskan jawab Anda, misalnya boleh dengan menggunakan polemik kebudayaan antara Sultan Takdir Ali Syahbana dengan Sanusi Pani. 4. Apakah yang menjadi perbedaan dan persamaan antara penjajah zaman dahulu dan penjajah zaman sekarang? Bentuk-bentuk penjajahan apa saja yang ada pada zaman sekarang ini? Jelaskan jawaban Anda. 5. Apakah yang menjadi tantangan masa depan telaah postkolonial sastra di Indonesia? Jelaskan jawaban Anda. Demikian perkuliahan kita yang ke-13 tentang postkolonial. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, jaga kesehatan untuk tetap mengikuti perkuliahan teori sastra hingga tuntas pada pertemuan yang terakhir nanti, pertemuan yang ke-15. Untuk itu saya sampaikan, selamat Anda bekerja menunaikan apa yang menjadi tugas Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.